Kita mau berkira-kira memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita hari ini, kurasa bahagia. Kita
Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dan sebelum itu Engkau telah menyerahkan hamba-Mu yang sudah mempersiapkan untuk menyampaikan firman firman-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Bapa, terima kasih kami menyerahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, puji Tuhan. Semalam hari ini bisa kembali dengan Kak Evi, suatu anugerah yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah situasi di mana semua orang ketakutan, kita masih bisa beribadah, itu suatu anugerah. Dan hari ini Kak Evi mau kasih tema firman Tuhan kita, yaitu melawan ketakutan. Ketakutan adalah perasaan tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi bahaya yang nyata atau yang ada di dalam bayangan kita saja, atau bisa juga berarti suatu tanggapan emosi terhadap suatu ancaman tertentu. Nah, beberapa ahli pun mengatakan bahwa rasa takut adalah salah satu dari emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan juga kemarahan. Nah, mengapa kita takut? Kebanyakan ketakutan yang kita alami adalah karena peristiwa pada masa yang akan datang sepertinya mulai memburuk atau suatu kondisi tidak kondusif, tidak jalan sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, terus terjadi suatu keadaan yang tidak dapat kita terima, seperti keadaan saat ini corona semakin banyak orang yang meninggal karena corona bisa mengakibatkan setiap kita orang percaya pun bisa punya rasa takut yang berlebihan. Yang ketiga, kekhawatiran yang berlebihan untuk sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi atau menimpa diri kita, tapi kita sudah khawatir dan akhirnya kita menjadi takut. Nah, hari ini kita mau belajar mengapa kita tidak boleh takut. Yang pertama, Ayub 3 ayat 25 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang aku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Kalau semakin kita takut, Ayub bilang itu yang menimpa kita, apa yang kita cemaskan itu yang bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita merasa takut, amin. Yang kedua, ketakutan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, ketakutan menghalangi kita mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Karena itu membuktikan bahwa kita orang-orang percaya meragukan kuasa Tuhan atau meragukan siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi ketakutan itu nggak boleh terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, bagaimana cara kita melawan ketakutan? Alkitab punya banyak solusi ketika kita menjadi sangat takut. Yang pertama, Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ingin percaya kepadamu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan itu mempercayai Tuhan. Jadi semakin kita takut, kita harus semakin mempercayai Tuhan. Karena apakah yang dapat dilakukan manusia pada kita ketika kita mempercayai Tuhan? Seperti seorang anak yang merasa berani ketika ada bapaknya di sampingnya. Waktu ada teman yang ganggu dia, ketika ada ayahnya, dia rasa percaya diri jalan tanpa rasa takut. Nah, Tuhan mau kita mempercayai Tuhan seperti itu. Ketika ada Tuhan bersama kita, Bapak Ibu dan saya nggak perlu rasa takut. Kita percaya diri. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita percaya Tuhan bisa menolong setiap kita. Amin. Yang kedua, Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Nah, yang kedua adalah menyerahkan ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Apa sih ketakutan Bapak Ibu saat ini? Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ingat bahwa ketika kita mulai takut atau khawatir, itu tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita, tapi malah memperburuk masalah atau menambah masalah dalam hidup kita. Belajarlah untuk menyerahkan ketakutan kita secara utuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kita ketika kita kasih semua masalah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu aja pasti merasa kalau anaknya selalu merasa takut walaupun di rumah ada orang tua yang melindungi, pasti mungkin anakku nggak percaya sama aku. Sama halnya hati Tuhan. Ketika kita sudah serahkan masalah kita, kita tahu kita punya Tuhan, tapi kita masih takut, kita masih cemas, Tuhan pun nggak suka. Yang ketiga, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada
kepada Tuhan. Yang ketiga adalah belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan satu-satunya andalan dalam hidup kita. Ketika kita mulai merasa takut, ketika kita cemas, ketika kita khawatir, mari kita andalkan Tuhan. Di dunia ini semua manusia terbatas dan gampang berubah, tapi hanya Tuhan satu-satunya andalan Bapak, Ibu, dan saya yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan yang tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan takut ya Bapak Ibu, kita berdoa. Hati kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengajari kami ketika kami takut. Kami percaya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami mengandalkan Tuhan senantiasa. Karena kami tahu di dalam tangan Tuhan tempat teraman bagi setiap kami. Berkati semua jemaat-Mu di dalam kasih setia-Mu, pimpin setiap langkah mereka, biar setiap hari mereka terus ada di dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Hmm.